Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat guru kita Al-Ustadz Maulid selaku Dewan Guru Al-Bahjah. Yang kami hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati pejabat struktural Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghadiri majelis mulia, majelis rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat yang rutin diadakan pada setiap hari Jumat pukul 13 sampai dengan pukul 14. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita seumatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, menghimbau fitur audio seluruh peserta agar dapat dinonaktifkan selama acara berlangsung. Baik Bapak Ibu jamaah rutin Majelis Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, untuk menambah keberkahan, kita awali kajian hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Baik, langsung saja kita simak bersama tausiah dari guru kita, Al-Ustadz Maulid. Dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah ya? Dimulai. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi'ibadikas salihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang senantiasa kita hormati, kita cintai, kita taati guru kita Buya Yahya beserta keluarga hafizahumullahu wa ra'ahum mat'anallah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, dan Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Tak lupa yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Direktur Rumah Sakit Paru Sidawangi, yang kami hormati pejabat struktural Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat, dan yang kami hormati, kami cintai seluruh keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sehat walafiat, diberikan keberkahan, dimudahkan, dilancarkan segala urusan-urusan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para saudara-saudari, teman-teman
yang tergabung dalam forum diskusi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah di siang hari ini, di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kita masih bisa bersama-sama bertemu walaupun hanya dalam secara virtual di forum Zoom, bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karenanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para saudara, saudari, para ikhwan, para akhwat, keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang bagaimana cara agar kita bisa meraih istiqomah dalam setiap amal kebaikan. Termasuk yang sudah menjadi rutinitas. Istiqomah adalah kajian ini kan ya, kajian pengajian rutin secara virtual bersama keluarga besar Rumah Sakit Paru Sidawangi. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa membangun hati kita agar bisa istiqomah dalam setiap amal kebaikan. Istiqomah adalah sebuah amalan yang sangat utama sekali, sebuah kemuliaan. Maqamnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah taala mengatakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dalam iman mereka. Istiqomah dalam amal soleh mereka. Maka janji yang akan Allah berikan kepada mereka adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat Allah akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut. Janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Jadi makom istiqomah ini adalah makomnya para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan hal mudah untuk bisa melakukan amal kebaikan secara istiqomah. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika didatangi oleh seseorang. Seseorang tersebut minta nasihat dari baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu ahdan ba'daka au kama qala. Ya Rasulullah, katakanlah, sampaikanlah kepadaku sebuah nasihat yang mana ketika aku mendapatkan nasihat tersebut cukup bagiku. Aku nggak perlu untuk kembali bertanya kepada orang lain. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, wahai fulan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di dalam ucapan tersebut. Ini istiqomah. Jadi istiqomah ini artinya istiqomah dalam kebaikan. Ya, beriman kepada Allah, amal soleh, kemudian bagaimana rutin, bisa continue, nggak putus, terus-menerus dalam melakukan amal baik tersebut. Dan ini hal yang tentunya kita inginkan. Ya, maka sangat aneh kalau misalnya ada orang itu nggak inginkan bisa beribadah dengan istiqomah. Dia hanya ingin, ya sudahlah, ibadah saya jarang-jarang juga nggak apa-apa lah. Sekiengnya lah, kata orang Cirebon, lagi kieng aja nggak apa-apa lah. Kadang misalnya kadang sholat, kadang enggak, sedekahnya kadang iya, kadang bolong, kadang iya, kadang libur. Ini jangan demikian. Ya, aneh kalau misalnya orang itu nggak merindukan sebuah keistiqomahan. Kenapa? Karena amal kita ini kan umur kita kan umur yang sangat sebentar. Kita nggak lama kok punya umur. Ya, umur kita nggak lama. Kalau apalagi umur kita yang kita punya itu, misalnya umurnya umat Nabi SAW kan antara 60 dan 70 tahun. Umur yang segitu panjang itu, yang nggak panjang seperti itu kan kepotong dengan aktivitas selain ibadah. Kita butuh istirahat tidur, kita juga misalnya butuh refreshing, main dan seterusnya. Ini kalau dihitung-hitung ya buat amalnya toh hanya sangat sedikit sekali. Maka kalau sudah amal kita sedikit, kemudian kita punya amal pun jarang-jarang, ya sudah, maka tabungan kita pun akan sedikit. Kita punya bekal sangat sedikit. Jadi kita pengen bagaimana kita ini ketika meninggal dunia sudah punya amal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan dapatkan kebahagiaan ketika nanti di akhirat. Apalagi Rasulullah SAW beliau mengatakan, yamutul mar'u ala ma asya'ali. Seseorang itu meninggal tergantung bagaimana amaliyah hidupnya dia.
Kalau selama hidupnya dia biasa dengan kebaikan, dia biasa ngaji, dia biasa membaca Al-Quran, biasa berbuat baik, biasa sholat, maka insya Allah ketika Allah cabut nyawanya dalam keadaan amal baik tersebut. Tetapi waliyadzubillah, jika ada seorang hamba yang dia punya rutinitas, kebiasaan, keburukan, maksiat, dan dia belum bertobat, khawatir, na'udzubillah, ketika Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia masih di dalam dosa tersebut. Karena Nabi mengatakan, ya mutul mar'u ala ma asya alaihi. Seseorang itu akan meninggal dunia tergantung bagaimana aktivitas hidupnya dia. Hidupnya biasa baik, meninggal dalam keadaan baik. Hidupnya biasa jelek, maka meninggal dalam keadaan jelek. Wal iyadzubillah min dzalik. Maka kita pengen istiqomah. Maaf sebentar ya, sebentar. Tidak, tutup rapat, tidak tutup rapat. Mohon maaf tadi mengkondisikan di rumah biar nggak terlalu bising suara yang masuk. Baik, kita lanjutkan. Tadi bagaimana agar kita bisa melakukan amal kebaikan dengan istiqomah, karena bisa melakukan amal kebaikan dengan istiqomah adalah hal yang kita rindukan, yang kita inginkan. Kita pengen semuanya bisa istiqomah dalam kebaikan. Nah, di antara caranya agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan adalah tentunya yang pertama adalah dalam melakukan amal kebaikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan bisa bersifat ibadah mahdhah, ibadah yang memang murni ibadah antara kita dengan Allah, atau ibadah yang kaitannya berbuat baik dengan sesama manusia. Contoh yang ibadah mahdhah adalah sholat, berpuasa, kemudian baca Al-Quran, berzikir, baca wirid. Ini namanya ibadah-ibadah yang murni antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kaitannya langsung kita dengan Allah. Namanya ibadah mahdhah. Ada lagi ibadah yang kaitan kita dengan sama manusia. Kita berbuat baik dengan sesama. Menolong orang, bersedekah, membantu orang, nyenengin hati orang. Itu juga merupakan ibadah. Ya, jadi agar kita bisa melakukan amal-amal baik tersebut dengan cara istiqomah, maka niat ketika melakukannya semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau sudah landasan awalnya adalah niat karena Allah, maka dia bisa melakukan semuanya dengan kontinu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan, man kana nazaruhu ilal khalqi qad yastaqimu wa qad ya'waju. Barang siapa yang ketika melakukan sebuah amal yang dia cari adalah makhluk, sanjungan makhluk, pujian dari seseorang, imbalan dari seseorang, maka kadang bisa istiqamah, kadang dia melenceng, kadang ditinggalkan amal ibadahnya. Tapi man kana nazaruhu ilal khaliq lazimal istiqamata zahiran wa batinan. Tapi barang siapa yang ketika melakukan amal ibadah yang dia harap adalah hanya ridho Allah, maka dia bisa melakukan dengan cara istiqamah. Contoh misalnya ketika melaksanakan puasa. Kalau puasa itu karena Allah, mengharap ridho Allah, mau dia disanjung orang, mau dia nggak disanjung, ada yang tahu, nggak ada urusan. Karena yang diharap adalah ridho Allah Ta'ala. Allah pasti tahu. Dan Allah pasti akan membalas apa yang sudah dilakukan berupa amal ibadah puasa tersebut. Contoh lain misalnya berbuat baik kepada sama manusia, suka nolong orang, kemudian bantu orang, bersedekah, ya kan? Harapkan ketika dia membantu orang, ketika dia bersedekah, ngasih sesuatu kepada orang lain, kalau yang diharapkan adalah imbalan orang tersebut, atau sanjungan, atau perbuatan baik orang yang dia kasih tadi, maka ketika dia nggak mendapatkan apa yang diinginkan, sudah akan berhenti dari perbuatannya. Misalnya ketika ngasih orang, jadi ngasih, awas nanti kalau saya butuh, kamu juga harus ngasih saya ya. Nah ini kan sudah nggak benar nih. Jadi ngasih, tapi ada embel-embel. Nih, sekarang kamu lagi butuh sesuatu, saya kasih kamu. Saya bantu kamu. Tapi tolonglah, nanti kalau saya butuh juga, jangan lupa sama saya. Nah, ini sudah nggak benar niatnya. Nanti suatu saat ketika dia pas butuh, kok ternyata orang tersebut nggak balik ngasih ke dia, dia pasti akan ngedumel. Akan kecewa. Sudahlah, kalau gitu ngapain ngasih dia lagi? Itu orang nggak tahu terima kasih, dulu pernah saya bantu, giliran saya butuh, ternyata nggak ngasih. Akhirnya stop. Nggak akan bisa kembali untuk meneruskan amal kebaikan. Tapi kalau yang dia
harap adalah yang dia cari adalah ridho Allah, nggak ada urusan. Mau dia dikasih orang, mau dia dibalas, mau dia dipuji, mau dia dapat balasan jelek, nggak ada urusan. Karena yang saya harap adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, jadi kalau kita mengharap dari makhluk rugi. Manusia itu kalau nggak dia apa yang dia miliki terbatas, sesuatu yang dia miliki itu terbatas, atau dia sering mengecewakan. Contoh tadi misalnya kita ngebantu orang. Kita sudah ada dalam hati kita, insya Allah saya yakin dia itu orang baik. Kalau saya ngasih kepada dia, insya Allah dia pasti akan ngasih lebih. Gitu. Sudah yakin, sudah pede duluan. Mantap kalau saya ngasih sesuatu ke dia, ngebantu dia, pasti kalau misalnya nanti saya lagi butuh, dia pasti ngasih. Karena dia orang kaya. Karena dia punya katanya. Yakin. Ternyata apa yang dia harapkan, nggak dia dapatkan. Kenapa? Karena mungkin dia lupa. Atau mungkin nggak tepat janji, atau mungkin ternyata yang dia kira orang itu adalah orang kaya ternyata nggak punya apa-apa. Gitu. Pokoknya kalau kita hanya bergantung mengharap dari manusia, yang ada hanya banyak kecewa. Karena manusia mungkin lupa, mungkin dia ingkar janji, mungkin dia nggak menepati janjinya, atau mungkin dia nggak memiliki sesuatu yang akan dia beri kepada kita. Tapi Allah Ta'ala yang kita harapkan kebaikan dari Allah, balasan dari Allah, Inna Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar dengan janjinya. Dan Allah Maha Kaya. Semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengharap ridho Allah, kita nggak akan rugi. Balasan akan Allah berikan lebih utama, lebih baik, jauh lebih baik ketimbang balasan yang akan diberikan oleh siapapun. Baik, itu yang pertama, agar kita bisa melakukan amal kebaikan dengan istiqamah adalah niat semata-mata karena Allah. Landasi semuanya dengan niat karena Allah. Ya, kita baca Quran niat karena Allah. Kemudian kita puasa niat karena Allah. Termasuk dalam kajian rutin kita ini, istiqamah kita setiap Jumat, ya niat karena Allah. Jangan karena misalnya, mohon maaf, karena mungkin teman-teman yang dari Rumah Sakit Sidawangi sekarang sudah kewajiban, nggak tahu nih kewajiban atau bukan, kewajiban dari peraturan rumah sakit harus ikut virtual setiap pada Jumat, akhirnya terpaksa. Ketika mungkin nanti peraturan berubah, atau misal yang punya wewenang ganti orang, akhirnya sekarang orangnya sudah ganti, bukan dia lagi, nggak wajib, sudahlah nggak usah ikut kajian lagi. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Ya, memang berat. Kita ini supaya pengen niat karena Allah ini berat. Maka ada namanya motivasi-motivasi, ada pendorong, ada embel-embelnya lah. Apa di antara embel-embel, kayak iming-iming lah. Ya kan? Orang itu biasanya kan kita ini kelasnya masih kelas anak-anak. Jadi kalau pengen melakukan sebuah hal harus diiming-imingi. Kayak misalnya anak kita yang masih kecil, ayo belajar, nanti kalau mau belajar dikasih duit 2.000. Ayo masuk, pulang, sudah waktunya pulang, sudah main, nanti kalau pulang ke rumah nanti ibu kasih es krim. Ini kan iming-iming. Kita pun demikian, ketika beribadah itu, kalau langsung saya niat karena mengharap ridho Allah, itu sangat berat. Ada namanya motivasi, dorongan sedikit. Apa itu? Janji pahala, janji kebaikan, janji dimudahkan urusan, dimudahkan rezekinya. Ini nggak apa-apa kita niat. Contoh misalnya orang ketika melaksanakan sholat duha ya, kan kita sering dengar keutamaan sholat duha, insya Allah rezekinya akan Allah cukupi, rezekinya bakal lancar, urusannya dimudahkan, hajatnya bakal dikabul. Nah, ketika dia sholat duha, niatnya ke sana nggak apa-apa. Saya niat sholat duha supaya rezeki saya lancar hari ini, supaya rezeki saya luas, nggak apa-apa niat. Itu bukan niat yang salah. Yang salah itu ketika sholat duha, niat pengen pamer, niat pengen disanjung orang, niat pengen dilihat sebagai orang ahli ibadah. Ini kenapa kok ketika orang melakukan ibadah, tadi misalnya sholat duha, dia mengharap rezeki itu bukan sebuah kesalahan? Kenapa? Karena yang ngasih rezeki adalah Allah Ta'ala, ya kan? Yang meluaskan rezeki kita siapa? Allah. Yang mengabulkan hajat kita siapa? Allah. Maka ketika kita mengharap hal tersebut bukan sebuah kesalahan. Ini awalnya nggak apa-apa begitu. Menjadi sebuah motivasi awal, iming-iming dulu biar semangat-semangat. Ya, membaca Al-Quran. Kenapa baca Quran? Karena setiap satu huruf mengandung 10 kebaikan. Itu satu huruf. Bagaimana kalau kita baca itu satu baris? Bagaimana kalau kita baca satu halaman? Bagaimana kalau kita baca satu lembar, 2 lembar, 1 juz, dan seterusnya? Ya, pahalanya akan Allah lipat gandakan terus. Ini namanya motivasi. Jadi kalau langsung karena Allah itu berat, maka pelan-pelan dulu.
Kita awali dengan motivasi-motivasi. Gak apa-apa meniat karena pengen ke surga, niat ibadah pengen dapat surga, niat ibadah pengen dimudahkan urusan adalah bukan hal yang dilarang. Karena itu semua Allah yang kasih juga. Nanti lama-kelamaan kalau sudah, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Ini hanya sebatas kayak pendorong kita lah untuk memantik semangat kita supaya rajin. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Nanti kalau jadi tujuan utama ketika ada bekas teh gorengnya ditaruh di situ tuh. Bea kentang nanya. Ya. Tuh, hijikeun tuh. Ya, kayak misalnya tadi orang ketika melaksanakan sholat duha, niatnya pengen dapat rezeki lancar, usahanya dimudahkan, hajatnya dikabul. Ternyata dia sholat duha sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, masih aja rezekinya. Wah, kalau gitu janji Nabi bohong. Enggak gitu. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Cukup hanya menjadi pemicu semangat agar kita mau melaksanakan ibadah tersebut. Baik, itu di antara kiat-kiat pertama agar kita bisa istiqomah. Kemudian tentunya mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Karena tidaklah seseorang hamba amal ibadah kecuali Allah mudahkan hati dia untuk bisa melakukan amal tersebut. Kalau nggak Allah mudahkan, nggak mungkin bisa, nggak akan tergerak hatinya. Ya, teman-teman bisa misalnya melaksanakan sholat malam itu karena Allah yang menggerakkan, Allah memudahkan. Teman-teman bisa misalnya ba'da subuh rutin istiqomah ngaji Al-Quran 1 halaman 2 halaman. Kenapa kok bisa? Karena Allah memudahkan hati kita semuanya. Maka terus kita mohon sama Allah Suanican ke Bandung istiqomah dalam setiap amal kebaikan. Begitu doanya. Ya, nanti ya, dalam mohon izin Ustadz, itu baik. Ada yang itu ya. Halo bro. Speakernya yang aktif. Halo. Izin Pak Dani, izin speakernya di mute ya. Oh ya. Sangat mengganggu sekali. Terima kasih. Baik Ustadz Tafadol, silakan lagi. Ya, jadi begitu ya. Jadi mohon kepada Allah agar diberikan istiqamah. Nah, makanya dalam permohonan doa kita jangan hanya ya Allah berikan saya. Karena kita gini, kadang kita nih kalau mohon sama Allah doanya pasti doa supaya rezekinya banyak, rezekinya lancar, hajatnya terkabul. Apalagi terus gitu, hanya urusan-urusan duniawi itu yang kita minta. Pernahkah kita utamakan permohonan yang berkaitan dengan urusan ibadah dalam doa kita? Ya Allah, saya mohon semoga setiap harinya saya bisa bersedekah. Saya mohon ya Allah semoga tiap harinya saya bisa terhindar dari kemaksiatan. Ya Allah saya mohon setiap harinya agar saya bisa mudah dalam melaksanakan amal kebaikan. Begitu. Ini yang kita utamakan. Jadi utamakan dulu panjatan doa, permohonan, urusan ibadah supaya mudah, supaya bisa istiqomah. Karena kalau sudah ibadahnya beres, insya Allah urusan dunia akan ngikut mudah dengan sendirinya. Ya kan? Dikatakan aslih ma bainaka wa bainallah yuslih kama bainaka wa bainan nas. Perbaiki urusanmu antara kamu dengan Allah, maka insya Allah Allah pun akan memberesi urusanmu dengan manusia. Yakin, yang sholatnya sudah dibenahi, rezekinya nggak akan kemana-mana. Yang urusan syariatnya, dia sudah bisa menjaga, hidupnya bakal dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu sudah janji Allah. Ya kan? Dalam ayatnya bagaimana itu, saya lupa awalnya. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَةً طَيِّبَةً. Orang yang dia beriman, beramal soleh, akan Allah berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan baik. Kehidupan baik itu nggak harus bergelimang harta, nggak harus bergelimang jabatan, tapi ketenangan batin. Dengan kesederhanaan, dia nggak banyak ngeluh. Seadanya merasa tetap bahagia. Gitu. Baik. Itu jadi pertama biar istiqomah adalah satu niat dalam melakukan amal kebaikan apapun itu, baik ibadahnya ibadah mahdhah antara kita dengan Allah ataupun ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, niat karena Allah, landasi dengan niat tersebut. Kemudian mohon kepada Allah agar diberikan istiqamah, agar diberikan kemudahan selalu dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian cara juga biar istiqamah adalah yaitu jaga makanan. Jadi kita bisa menjaga urusan makanan, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Ini hati-hati, sangat harus kita jaga sekali. Ya, man akalal halala ta'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan halal, maka
anggota tubuhnya akan mudah melaksanakan kebaikan. Mau nggak mau pasti begitu. Sebaliknya, man akalal harama usat jawarihu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan melakukan amal maksiat, mau nggak mau, dengan sendirinya tergerak. Jadi kalau orang biasa makan halal itu, ketika diajak untuk melakukan kebaikan akan terasa ringan tubuhnya dia. Diajak baca Quran itu nggak gampang ngantukan matanya. Ya, diajak hadir ke majelis itu nggak gerahan. Tapi naudzubillah, orang yang biasa nggak menjaga urusan makanan, dia nggak ada urusan mau syubhat, apalagi yang haram syubhat pun termasuk dia makan. Maka coba ketika diajak buat ngaji Quran, baru 5 menit sudah sepet mata itu rasanya. Ya, baru diajak hadir majelis kok nggak betah, gerah. Tapi naudzubillah ketika diajak ke tempat maksiat, dia malah betah. Jadi ini sangat pengaruh sama urusan makanan. Ya, para salafun saleh itu dikatakan para ulama terdahulu, mereka sangat mewanti-wanti urusan makanan. Ya, bahkan keluarga mereka, anak istri mereka, ketika suaminya, ketika ayahnya pergi keluar rumah untuk mencari nafkah, apa pesan yang mereka sampaikan kepada si ayah, kepada si suami? Mereka mengatakan, wahai ayah, wahai abang, wahai suamiku, hati-hati dengan rezeki yang haram. Jangan berikan kepada kami rezeki yang haram, kata mereka. Kenapa? Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami ini bisa sabar menahan lapar, tapi kami nggak bisa sabar kalau sudah nanti menahan panasnya api neraka. Itu mantap. Jadi didukung oleh keluarganya di rumah. Ya, jadi bukan malah jangan sampai nanti ada istri atau anak yang udah pokoknya cari rezeki, kita pengen ini, nggak ada urusan, mau hal mau haram, jangan begitu. Pesan pertama adalah jangan berikan kepada kami sesuatu yang haram. Anak itu nanti kalau kita kasih makan haram bakal susah diajak ibadah, disuruh sholatnya susah, disuruh ngaji susah. Tapi kalau biasa kita kasih makanan yang halal, maka dengan sendirinya dia akan mudah melaksanakan kebaikan. Baik, itu ya di antara cara agar bisa istiqomah adalah menjaga urusan makanan. Ya, perhatikan urusan makanan. Kemudian berikutnya adalah cara biar istiqomah, yaitu menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa ketemu orang ahli maksiat tapi juga ahli ibadah, nggak bisa begitu. Orang kalau sudah ahli ibadah pasti maksiatnya sedikit. Kalau sudah maksiatnya banyak, ya nggak ada juga ibadah yang bisa dia lakukan secara istiqomah. Ya ibadahnya paling tadi Senin Kemis. Sakingnya dia lagi semangat ibadah, akhirnya banyak bolongnya nanti. Karena dia sudah rutin punya keistiqomahan dalam kemaksiatan. Maka jaga diri. Jangan sampai melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, kita pernah dapat ilmu dari guru kita, Buya. Beliau mengatakan kebaikan yang kita lakukan itu akan melahirkan kebaikan lagi. Jadi kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan melahirkan kebaikan yang lain kalau dia syukuri. Contoh misalnya begini. Di malam hari seseorang Allah mudahkan untuk qiyamul lail, bangun malam. Dia sholat. Ketika dia sholat, dia sadar itu bukan karena kekuatan dia, tapi Allah yang memberikan kemudahan. Dia bisa bangun malam, dia bisa bersujud kepada Allah di tengah malam, saat orang semua tertidur. Kemudian dia sadar itu adalah nikmat besar dari Allah. Kemudian dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau mudahkan aku malam hari ini bisa untuk bangun malam. Maka sebagai rasa syukurku, aku niat pengen nanti siang harinya akan bersedekah. Akhirnya siang harinya bersedekah dia. Ketika siang harinya bersedekah, dia juga yakin ini merupakan nikmat dari Allah. Kata dia, ya Allah, saya bisa bersedekah hari ini adalah karena nikmat yang kau berikan. Akan harus saya syukuri. Saya syukuri nanti malam saya pengen ngaji Al-Quran. Begitu terus akan berkesinambungan. Jadi kebaikan satu melahirkan kebaikan yang lain. Tapi sebaliknya, maksiat kalau sudah dilakukan dengan mudah, dengan entengnya, akan membuat kita malah malas melakukan ibadah. Ya, dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ketika seseorang hamba berbuat maksiat satu kali, nukitat fi qalbih nuktas sauda atau kamakal, akan ditulis satu titik hitam di hatinya dia. Satu kali dia bermaksiat, 2 kali maksiat ditulis 2 titik hitam, 3 kali 3 titik, terus begitu seterusnya. Semakin banyak maksiat, semakin hatinya penuh dengan noda hitam.
Maka kalau sudah hatinya penuh dengan noda hitam menjadi hati yang keras, hati yang jauh dari Allah, ya sudah, dinasihati susah, diajak kebaikan susah, apalagi diajak untuk istiqamah dalam kebaikan. Maka di antara kunci agar kita bisa melakukan amal-amal kita dengan rutin adalah ya tentunya dengan menjaga diri dari maksiat. Dan orang bisa terhindar dari maksiat pun adalah nikmat yang Allah berikan. Itu karunia dari Allah. Makanya kita juga di antara permohonan kita adalah, ya Allah, tolong jaga aku dari kemaksiatan. Kan gitu kan Nabi ngajarkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolongan, bantu aku ya Allah untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, baik dalam ibadah kepadamu. Itu mohon supaya dimudahkan urusan kebaikan. Kita pun dianjurkan untuk mohon supaya dihindari dari kemaksiatan. Doanya para salaf, mereka ngajar, Allahumma nqulna min dhullil maksiati ila izzi ta'ah. Ya Allah, entaskan aku ya Allah, pindahkan aku ya Allah dari hinanya maksiat menuju kemuliaan taat. Itu di antara doanya para salaf seperti itu. Ya Allah, pindahkan aku, ya Allah, angkat aku ya Allah dari hinanya maksiat ini menuju taat kepadamu. Kemuliaan taat kepadamu. Ya, jadi orang bisa berbuat baik juga karena Allah yang memudahkan dia. Orang bisa terhindar dari maksiat juga karena Allah memudahkan dia untuk menjauhinya, begitu. Ya, jadi agar beristiqamah, ya, jadi jangan ketika ada ajakan untuk maksiat tepis. Palingkan kepada hal-hal yang positif. Ya, kita ini bukan hamba maksum. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan malaikat. Semua potensi melakukan sebuah perbuatan dosa. Jangan dibilang ustadz itu paling aman, nggak ada. Ustadz juga manusia biasa, dia punya hawa nafsu, dia juga ada setannya. Ya mungkin seorang ustadz yang katanya ceramah, yang katanya ya nyampaikan proses seperti ini, mungkin ternyata maksudnya paling banyak ketimbang yang mendengarkan. Ya kalau dipikir ya ibadah saya juga sedikit, bangun malam pun jarang, ya begitu. Kita ini sama-sama pengen berusaha. Gimana caranya semakin hari semakin lebih baik lagi. Baik. Kemudian ini mungkin terakhir ya, tips terakhir sebelum terakhir maksudnya. Jadi agar bisa istiqomah adalah banyak-banyak kita berkumpul dengan orang yang ahli istiqomah juga. Jadi cari kawan yang ahli istiqomah, jangan dengan kawan yang nggak istiqomah ya, nggak akan terpicu semangat kita. Karena namanya lingkungan kan sangat pengaruh ya. Kita kalau berkawan dengan orang, ya kan namanya kawan pasti akan mempengaruhi bagaimana watak dan kebiasaan kita. Ya, makanya kan Nabi mengibaratkan seseorang itu yang berkawan dengan orang soleh seperti dia berkawan dengan penjual minyak wangi. Paling tidak kalau nggak dia dikasih minyak wanginya oleh kawannya, paling tidak dia bisa mencium aroma harum dari kawan tersebut karena lingkungannya tokonya toko minyak wangi. Sebaliknya, ibarat orang yang berkawan dengan orang yang tidak baik, orang yang jahat, ibarat dia berkawan dengan tukang las. Kalau nggak dia kebakar bajunya, kena lasnya, kena apinya, atau paling tidak dia akan menghirup aroma yang tidak enak, sesek lah atau apa kan, karena tempatnya tempat begitu. Jadi namanya kawan pasti akan mempengaruhi kebiasaan kita. Maka kalau kita pengen menjadi ahli ibadah, ikut komunitas yang juga kebaikan. Alhamdulillah di sini ada sebuah forum diskusi Zoom tiap Jumat. Ini kan forum kebaikan. Kita sambungan silaturahmi dengan teman-teman di sini, tanya kabar bagaimana. Nanti lama-lama akan dekat. Kalau sudah akrab enak. Ketika waktunya kajian akan saling ajak satu sama lain, begitu. Ya, yang penting jangan ketika pengen ngajak. Ini modelnya begini nih. Ini sering terjadi. Jadi kalau sudah waktunya pengajian, WA dulu ke temennya. Ngaji nggak? Ikut kajian nggak? Berangkat nggak? Begitu. Ini malas biasanya kalau model begitu nanyanya. Nanti kalau temannya jawab, oh saya lagi nggak berangkat, lagi utur, lagi ada halangan. Oh ya sudahlah, samalah kalau gitu. Nah ini jadi terpengaruh dengan kawan. Tapi coba kita kalau ketika waktunya ada kajian, ada untuk berangkat ngaji, pengen rutin atau misalnya virtual seperti ini, kalimatnya begini. Waktunya ngaji, ayo siap-siap yuk. Ayo sudah pengen mulai bentar lagi kajiannya. Ayo bismillah gitu. Jadi ngajak, bukan nanya, berangkat enggak? Hadir enggak hari ini? Enggak, ya sudahlah sama lah. Nah, ini namanya ikut-ikutan. Jadi kembalikan ke cara yang pertama itu niat karena Allah. Kalau teman kita nggak berangkat, jangan sampai kita ikut nggak berangkat juga karena yang kita cari bukan dia.
tapi ridhonya Allah Ta'ala. Kalau teman kita nggak ikut kajian, jangan terpengaruh. Mungkin dia punya hajat, nggak bisa ditinggalkan, tetap kita harus hadir karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang terakhir adalah supaya biar istiqamah, yaitu ibadah kita lakukan dengan cara tadrij, dengan cara bertahap, step by step. Jangan terlalu maksakan ya. Kadang ada orang itu terlalu semangat, ngoyo jadinya. Jadi maksudnya nih, wah misalnya pengen baca Quran, kata Ustadz kan satu huruf itu kan 10 kebaikan. Wah, kalau gitu kalau satu juz itu pasti banyak. Saya pengen janji, saya tiap hari pengen baca Quran 1 juz tiap habis subuh. Kalau bisa istiqomah silahkan. Tapi kalau merasa berat, punya aktivitas kegiatan lain, ya pelan-pelan saja. Sedikit demi sedikit. Misalnya dimulai, tadinya kan masih males nih, masih males untuk baca Quran. Jangan langsung 1 juz. Kalau 1 juz mungkin nanti dapat sehari bisa 1 juz. Hari kedua bisa lah masih. Hari ketiga mulai berat, kurangin. Jadinya 2/3 juz. Hari keempat setengah. Hari kelima terus malah nggak baca Quran, ditinggalin. Tapi berawali dari yang sedikit sedikit ya. Pertama baca 1 halaman. Nanti kalau sudah terbiasa baca 1 lembar. Nanti kalau sudah terbiasa baca terus begitu. Nanti lama kalau sudah mudah nambah itu nggak berat. Tapi kalau awalnya banyak akan terasa berat, malah nanti lebih malas lagi begitu. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan ibadah ini malah menjadi terasa berat. Kenapa berat? Ya karena diawali dengan terlalu maksa, terlalu ngoyo. Makanya pelan-pelan. Ya kata Nabi, amal yang paling Allah cintai adalah ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang kontinu, terus-menerus, berlanjut walaupun sedikit. Baik, itu di antara cara agar kita bisa istiqamah, kami ulas kembali. Yang pertama adalah niat, karena Allah dalam melakukan amal kebaikan, kemudian selalu memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam kebaikan dan bisa melakukan dengan cara istiqamah. Yang ketiga adalah tentunya menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian yang keempat, menjaga diri dari maksiat. Yang kelima, banyak-banyak berkumpul di komunitas, perkumpulan orang-orang soleh yang al-istiqamah. Yang terakhir adalah awali perbuatan kita dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit, jangan langsung melakukan dengan amalan yang berat. Baik, insyaallah itu saja, mungkin semoga bermanfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran kasiran kami haturkan atas ilmunya kepada Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Silahkan apabila yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan mengklik unmute-nya. Silahkan bisa langsung bertanya langsung kepada Ustadz. Atau bisa mengirimkan chat, nanti saya bacakan. Ya, baik, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, berdasarkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana adab berzikir sesuai Al-Quran dan hadis agar zikir kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nggak hafal nomor surat, nomor ayat dan juga nama surat. Mungkin ayat yang berbunyi begini ya, ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub gitu ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi firman Allah yang berbunyi ala bidzikrillah tatmainnul qulub yang artinya ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kan begitu terjemahan yang umum kita ketahui. Padahal di antara ulama ada yang memaknai begini. Ala bidzikrillahi, ketahuilah bahwasanya ketika Allah mengingatmu, hatimu bakal tenang. Jadi begitu. Jadi bukan ala bidzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah. Jadi seakan-akan kalau kita ingat Allah, hati kita bakal tenang. Benar, nggak salah. Tapi ada juga yang memaknai begini. Ketahuilah kalau Allah mengingatmu, maka hatimu bakal tenang. Maksudnya bagaimana Ustaz? Allah mengingat kami? Iya. Karena ketika seorang hamba menyebut nama Allah, Allah pun akan menyebut namanya. Ya, dalam hadis kursi au kama qala Nabi, Allah mengatakan tidaklah seorang hamba, bagaimana hadisnya itu? Jadi apabila seorang hamba menyebut namaku, akan aku sebut juga nama dia. Jadi orang yang dia rajin berzikir, dia rajin ingat Allah, Allah pun akan menyebut namanya. Allah akan sebut namanya di kalangan ahlus samawat, para malaikat. Nah, kalau sudah Allah sering menyebut nama dia, maka hatinya bakal tenang. Maka kadang pertanyaannya begini, Ustadz, saya ini sudah sering berzikir, saya punya rutin zikiran, tapi kenapa saya nggak pernah mendapatkan ketenangan hati? Saya sudah wiritan, sudah zikiran, tapi nggak tenang-tenang juga hati saya. Maka jawabannya, iya, kamu mengingat Allah, tapi Allah belum mengingat dirimu. Makanya zikirnya banyak, tapi hatinya nggak pernah tenang. Karena tadi sesuai dengan pendapat ulama juga, bahwasanya ketenangan bisa didapatkan ketika Allah yang mengingat dirimu. Maka ketika seorang hamba berzikir, kok hatinya belum tenang, ya karena Allah belum mengingat dia, belum menyebut namanya. Maka bagaimana agar Allah menyebut nama kita, mengingat nama kita? Caranya adalah zikirnya dengan cara yang menjaga adabnya, yang khusyuk zikirnya. Bukan zikir asal ngelantur, enggak, bukan gitu. Ya kan, ulama kan juga menjelaskan tentang maratibnya zikir. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalb, ada zikir bil lisan bil qalb. Paling afdolnya adalah zikir dengan lisan dibarengnya dengan kekhusyuan hati. Itu paling afdolnya. Ya. Kalau misalnya itu urutan pertama, urutan keduanya zikir hati. Zikir ini maknanya hati ini selalu ingat dengan Allah. Daripada orang hanya lisan yang berzikir, nyebut nama Allah, ya kan wiritan, tapi ternyata kemana-mana pikirannya. Yang dilintaskan dalam benaknya urusan pasar, urusan utang, urusan game, macam-macam. Lisannya jalan, pikiran, baca wirid, tapi kemana-mana khayalannya, itu namanya nggak ada kekhusyuan. Ya, sedangkan dalam hadis disebutkan al-kamakal innallaha ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi hati lalai ini hati yang nggak ada hudur, nggak ada hadir ketika berzikir. Jadi maksudnya hudur ini nggak harus kita ngerti artinya ya. Contohnya ketika kita baca zikiran la ilaha illallah, itu lisannya zikir, hatinya pun terlintas begitu kalimatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Karena kalau kita pengen tahu artinya kan sulit. Apalagi yang belum mendalami ilmu bahasa Arab. Zikirnya panjang satu teks ini. Kan susah kalau dia pengen mengetahui artinya. Andaikan dia belajar ya lebih bagus. Tapi minimal kalau nggak bisa mengetahui artinya, yang paling tidak lintasan hati sesuai dengan lintasan yang ada di lisan. Termasuk ketika misalnya bacaan sholat. Ya, kan kita dianjurkan juga ketika sholat harus dalam keadaan khusyuk sholatnya. Apa sih maknanya khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu bukan harus kita ngerti artinya per bacaan, enggak. Karena kalau belum belajar bahasa Arab nanti nggak bisa. Yang penting ketika membaca bacaan sholat, hatinya juga sama, sambung. Misalnya ketika baca Al-Fatihah, lisannya baca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun sama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan kedua, Alhamdulillahirabbil alamin pun sama begitu. Tapi kalau orang nggak khusyuk, lisannya baca dari Bismillah sampai waladhdallin kemana-mana. Makanya kadang ada orang itu lupa bacaan sholat. Setelah pengen ruku baru ingat ya, tadi Fatihah atau belum ya, padahal dia sudah baca. Itu karena sholatnya tidak khusyuk begitu. Jadi adab, di antara adabnya banyak berzikir. Di antara adabnya adalah yang penting kita ketika berzikir harus menghadirkan zikir kita di dalam hati. Karena
Ketika kita berzikir dalam keadaan khusyuk, Allah pun akan mengingat kita. Nah, saat itulah akan datang namanya ketenangan batin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami buka kesempatan kembali bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan. Ya, baik. Saya bacakan kembali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau laki-laki sholat pakai cincin emas, sah nggak sholatnya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pemakaian cincin emas bagi laki-laki. Jadi laki-laki memakai perhiasan emas hukumnya haram. Ya, cincin, anting apa lagi ya? Anting pun nggak boleh, apalagi dari emas. Gelang, hukumnya haram. Beda dengan perempuan. Perempuan boleh memakai perhiasan emas. Perempuan boleh pakai cincin emas, tapi laki-laki tidak boleh. Kalau perak bagaimana? Perak boleh. Laki-laki boleh memakai cincin perak, karena Nabi pun memakai cincin dari perak. Tapi kalau emas tidak boleh, hukumnya haram. Maksudnya berdosa dia, selama itu masih nempel di jarinya, masih jalan dosanya. Tapi nggak ada kaitan dengan keabsahan sholatnya. Artinya misalnya seseorang yang pakai cincin emas, tetap sah, sholatnya sah. Asalkan terpenuhi syarat-syarat sholat, rukunnya ada. Dia dengan toharoh, menghadap kiblat, bersuci tempat, pakaian, dan juga dirinya dari najis dan dari hadas. Kemudian rukun-rukun terpenuhi, dari mulai takbir, niat, takbir, dan seterusnya. Andaikan semuanya lengkap, syarat rukun, sholatnya sah. Walaupun pakai cincin emas, dosa, tapi sholatnya tetap sah, asalkan semuanya terpenuhi. Begitu. Makanya, ya lebih baik, bukan lebih baik, maka wajib untuk dilepas. Ya. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz atas jawabannya. Saya akan bacakan lagi pertanyaannya melalui chat. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. cara mudah untuk bangun malam atau qiyamul lail? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seseorang yang bisa melaksanakan qiyamul lail, tahajud, itu juga merupakan keutamaan dari Allah Ta'ala. Jadi nggak semuanya bisa. Hamba-hamba pilihan Allah yang bisa melakukan. Dan kita nggak usah bicara tentang keutamaan. Sangat besar sekali keutamaan orang yang bisa bangun malam. Ya, disitulah waktu yang mustajab akan dikabulkan doa dan permohonan kita oleh Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya agar bisa bangun malam, kita punya ikhtiar cara zahir atau ikhtiar batin, cara batinnya. Ikhtiar batinnya niat. Pasang niat dulu, semangat dulu. Saya pengen bangun, saya niat bangun malam. Ya, niat dulu. Nanti ketika niatnya harus tulus, dan niat tulus itu dibuktikan dengan ikhtiar zahirnya. Ikhtiar zahirnya maksudnya ketika sebelum tidur dia pasang alarm lah. Alarmnya jangan jam 6, jam 3, atau jam setengah 4, jam 4 lah. Niat bangun malam, tapi set alarmnya jam 6 subuh, 6 pagi, ya berarti niatnya niat nggak tulus namanya. Jadi niatnya harus niat benar, niat tulus, itu dibuktikan dengan ikhtiar zahir. Dia pasang alarm, atau dia misalnya minta tolong kepada istrinya, kepada pasangannya, tolong nanti kamu kan biasa bangun malam, tolong bangunin saya. Itu niat beneran. Dan kalau bangunin jangan marah, tapi nanti sudah pesan ketika dibangunin ngamuk-ngamuk, ya salah juga. Kemudian juga istirahatnya harus lebih teratur tepat waktu. Jangan sampai nanti orang pengen tahajud yang harusnya dia jam 4 bangun atau jam 3 sudah bangun, tapi tidurnya jam 1 malam, jam 12 sangat larut. Ya nggak akan mungkin dia bisa bangun malam.
Apalagi ketika dia sampai tidur istirahatnya sampai larut, ternyata bukan karena ada kepentingan, misalnya hanya nonton bola, misalnya, atau hanya misalnya ngopi-ngopi nggak jelas, kumpul-kumpul yang nggak manfaat, itu juga salah. Apalagi istirahatnya itu nggak ada juga. Jadi kalau kita sudah ada keinginan kuat, niatnya benar, akan kita upayakan dengan ikhtiar zahir. Siang harinya jangan terlalu capek, istirahat. Kalaupun enggak, tidur malamnya harus lebih awal gitu ya. Yang penting kunci satunya adalah niat. Ini kunci utamanya. Orang kalau sudah niat pengen tahajud, akan Allah bantu. Walaupun dia nggak set alarm, insya Allah bakal bangun dia. Yakin demikian. Ya, kalau sudah niat pengen tahajud, niat tulus, saya nanti ngantuk, nggak apa-apa, bismillah, ini demi kebaikan diri saya. Jangan setengah-setengah. Kalau ada setengah-setengah niatnya, niat pengen bangun malam, tapi ntar dia mikir lagi. Tapi nanti kalau tahajud nanti ngantuk nggak ya, nanti di kantor ya, ini sudah ragu, niatnya nggak mantap, nggak akan Allah tolong. Tapi kalau niatnya mantap, akan Allah bantu, walaupun dia nggak set alarm. Tapi kalau sudah orang nggak niat bangun malam, dia nggak ada niat yang mantap, walaupun dia pasang 10 alarm di telinganya dia bisa bangun malam. Ya, jadi yang penting adalah keinginan, semangat kita agar kita bisa melaksanakan tahajud di sepertiga malam terakhir. Ya, niat yang benar. Tadi kan sudah disampaikan, cari motivasi. Ada iming-imingnya. Apa sih motivasi iming-imingnya? Keutamaan bagi yang bangun malam. Doanya dikabul, istighfarnya diterima. Ya, kita sering menyampaikan hadis bagaimana ketika di sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya sambil menyeru, yang punya permohonan siapa bakal dikabul, yang pengen istighfar akan diampuni, yang pengen tobat akan diterima tobat. Ini setiap sepertiga malam terakhir Allah serukan demikian. Maka sungguh beruntung dan nikmat, semoga istiqomah yang sudah bangun malam itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron kasyiron Ustadz atas jawaban-jawabannya. Jawaban tadi Ustadz sekaligus menutup sesi tanya jawab siang hari ini. Terima kasih yang telah bertanya. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk bisa mengikuti majelis ilmu dan mendapatkan hidayahnya. Amin, amin. Serta semoga Allah kekuatan untuk bisa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Amin. Bakirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mengakhiri kajian hari ini, kita persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan doa keberkahan bagi kami. Kepada Ustadz, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassir kull asir yassir 'alaina kull asir. Allahumma hajatuna ilaika katsira anta 'alimun bihi wa khabir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anqilna min dhul ma'sa ila istiqa'ah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina minal ulama'il amilin wa du'atil mukhlisin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma barik fi auladina wa fadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, majelis rutin Rumah Sakit Paru Sidawangi siang hari ini telah dilaksanakan. Saya Dina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilap dan salah. Mari kita tutup acara hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.